Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Kita sekarang melanjutkan materi pembelajaran jarak jauh ini, yaitu protista. Sama seperti yang kemarin protista ya, tapi sekarang pada pertemuan kedua, yaitu membahas protista yang mirip tumbuhan. Bersama Ibu Rika Rahmayanti, Guru Biologi SMA Negeri 3 Cimahi. Nah, seperti biasa, untuk mempelajari materi ini harus tahu apa itu kompetensi dasarnya. Jadi kompetensi dasarnya adalah 3.6, yaitu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan perannya dalam kehidupan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.6.3, mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas. Nah, sekarang kita lihat ya, apa sih protista mirip tumbuhan? Biasanya disebut juga alga, atau ada yang menyebutnya, kalau ada tulisan algae gitu ya, ada yang menyebutnya alge saja begitu ya. Ada juga yang mengatakan selain alga itu ganggang ya, jadi boleh bilangnya alga, boleh bilangnya ganggang. Nah, kita lihat ciri-ciri dari alga. Yang pertama, ada yang uniseluler atau bersel satu, tapi ada juga yang multiseluler atau bersel banyak. Kemudian tubuh alga yang multiseluler disebut talus. Belum bisa dibedakan bagian akar, batang, dan daun. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa disebut protista mirip tumbuhan. Jadi mirip ya, bukan tumbuhan. Karena kalau tumbuhan sejati itu sudah ada bagian akar, batang, dan daun. Nah, kalau alga itu disebutnya talus tadi ya, belum bisa dibedakan mana bagian akar, batang, dan daun. Nah, ciri yang lain, alga itu dapat berfotosintesis karena memiliki klorofil. Nah, klorofil inilah yang menyebabkan alga disebut protista yang mirip tumbuhan, karena ciri khas tumbuhan itu harus berklorofil. Kemudian hidupnya biasanya di perairan ya, air tawar maupun air yang asin. Selain memiliki klorofil tadi, pigmen zat hijau gitu ya. Nah, bisa juga alga ini memiliki pigmen tambahan. Nah, pigmen tambahannya apa saja nanti kita bahas ya. Nah, ini contoh dari alga ya. Ini macam-macam pigmen pada alga atau ganggang. Kita lihat ada pigmen yang bersifat fotosintetik ya, dan pigmen yang non fotosintetik, artinya pigmen yang berperan dalam proses fotosintesis ya, yaitu klorofil atau zat hijau tadi. Banyak orang menyebutnya zat hijau daun karena paling banyak dominannya ada di daun, padahal sebetulnya di batang pun ada klorofilnya begitu ya. Nah, jadi memiliki klorofil atau pigmen zat hijau. Juga ada yang disebut karoten dan fikobilin. Karoten dibagi lagi menjadi fukosantin dan xanthofil. Fukosantin itu pigmennya berwarna coklat gitu ya, agak kecoklatan begitu ya, sehingga Ibu membuat di tayangan PowerPoint-nya juga fukosantin itu agak berwarna coklat, sedangkan xanthofil itu yang berwarna kuning ya. Sedangkan fikobilin itu memiliki pigmen fikoeritrin yang berwarna merah dan fikosianin yang berwarna biru. Jadi itu ya, pengelompokan alga itu berdasarkan pigmen dominan yang dimilikinya apa, begitu ya. Baiklah, kita lihat klasifikasinya. Pembagian alga ini ada 11 sebetulnya ya, banyak ya, ada 11 nih, ada 11. Tapi yang kita bahas hanya 4 saja gitu ya, supaya tidak terlalu banyak pokok bahasan yang dibahas di sini. Nanti kalau kalian ingin mempelajari lagi, itu biasanya di perguruan tinggi lebih dalam lagi sampai 11 ya klasifikasinya. Nah, yang pertama adalah Chlorophyta atau disebut juga alga hijau atau ganggang hijau. Nah, kelompok alga ini memiliki anggota yang paling banyak. Dia memiliki pigmen dominan klorofil A dan B, juga pigmen tambahan karoten. Nah, kalian lihat di sini klorofil itu ada klorofil A dan B gitu ya.
Apa sih yang membedakannya? Itu struktur kimianya berbeda antara klorofil A dan B, tapi itu nanti secara kimiawinya dipelajari di pelajaran ada khusus fotosintesis di kelas 12 ya. Kalau sekarang itu kalian cukup tahu bahwa klorofil A dan B itu bedanya hijaunya itu berbeda gitu kan. Kalian tahu ada hijau yang muda begitu ya, ada hijau yang tua gitu warnanya gitu ya. Pokoknya klorofil ini zat hijau daun ya. Karoten itu tadi ya sudah kita bahas, jadi ada yang seperti carrot gitu ya, carrot itu wortel, jadi orange gitu ya. Namun sebelumnya tadi sudah kita bahas, karoten itu terbagi menjadi warnanya dari coklat dan kuning tadi ya. Kemudian habitatnya umumnya ditemukan pada perairan tawar maupun ada yang di laut ya. Dapat juga hidup pada batuan, tumbuhan atau tanah lembab ya, karena biasanya dia membutuhkan air ya untuk tempat hidupnya itu. Nah, reproduksinya dibagi dua, ada yang secara vegetatif atau aseksual, ada yang secara generatif atau seksual. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu vegetatif atau secara aseksual. Nah, untuk alga yang bersel satu, yaitu dengan cara pembelahan sel, yaitu dengan cara pembelahan biner yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Pembelahan biner itu kan dari satu sel menjadi dua gitu ya, dua sel menjadi 4 gitu ya. Nah, untuk alga yang bentuknya seperti benang gitu ya, atau yang berkoloni, melakukan reproduksi vegetatifnya itu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi itu apa sih? Jadi fragmentasi adalah pemutusan sebagian benang. Jadi ada benang begitu ya, terputus. Nah, nanti masing-masing bagian yang terputus tadi akan membentuk alga yang baru. Kemudian yang berikutnya itu pembentukan zoospora pada sel yang memiliki dua flagel. Masih ingat kan? Flagel itu bulu cambuk ya. Jadi pada yang memiliki flagel gitu ya, dia bisa bergerak sehingga disebutnya zoo. Zoo itu hewan gitu ya, jadi spora yang bisa bergerak karena ada flagelnya. Tapi ada juga yang tidak bisa bergerak, disebutnya aplanospora, jadi spora yang tidak bergerak. Sedangkan yang satu lagi ada yang disebut dengan autospora. Autospora itu ya sama seperti aplanospora, tapi benar-benar mirip dengan sel induknya. Nah, jadi autospora itu ya hampir sama juga seperti aplanospora, jadi tidak bergerak. Tapi kalau aplanospora itu yang sel anaknya itu tidak mirip dengan induknya. Kalau yang autospora itu benar-benar mirip dengan induknya ya. Nah, bagaimana dengan yang generatif atau seksual? Yaitu di sini kita lihat ada yang isogami, yaitu peleburan dua gamet yang bentuk dan ukurannya sama. Iso itu artinya sama, gami itu dari gamet yang melebur. Jadi ada dua gamet yang melebur yang bentuk dan ukurannya sama. Kemudian berikutnya ada anisogami. An artinya tidak. Isogami tadi peleburan dua gamet ya. Jadi anisogami, peleburan dua gamet yang bentuk dan ukurannya tidak sama. Kemudian satu lagi yang secara generatif yaitu dengan cara oogami, yaitu peleburan dua gamet dari sperma dan yang jantan ya, dan dari sel telur atau ovum. Nah, bagaimana klasifikasinya dari chlorophyta atau alga hijau ini? Klasifikasinya ada 6. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, alga hijau yang bersel satu yang tidak bergerak. Nah, dia memiliki kloroplas berbentuk mangkuk ya. Kalian bisa lihat di gambarnya ada alga hijau yang bersel satu yang tidak bergerak dan berperan sebagai sumber protein dalam bentuk protein sel tunggal. Contohnya chlorella ya. Nah, chlorella ini menghasilkan protein. Nah, karena chlorella itu bersel satu sehingga disebutnya makanannya protein sel tunggal atau bahasa Inggrisnya itu single cell protein. Ini suka sering ditanya loh, chlorella ini ya merupakan contoh ganggang yang bisa dijadikan sebagai sumber makanan ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, alga hijau bersel satu yang dapat bergerak. Kalau tadi kan tidak dapat bergerak ya, kalau chlorella. Nah, sekarang yang dapat bergerak ya. Alga ini mempunyai flagel
yang memiliki 2 flagel di ujungnya. Bentuk tubuhnya itu bulat telur, kalian bisa lihat di gambarnya ya. Sedangkan bentuk kloroplasnya berbentuk antara mangkuk dan pita gitu ya. Di situ bisa dilihat ada bentuk kloroplas, bentuknya seperti mangkuk dan pita, dan mempunyai bintik mata atau stigma gitu ya. Contohnya Chlamydomonas. Nah, sebetulnya ada satu lagi contoh, yaitu Euglena ya. Nah, Euglena ini kemarin sudah kita bahas, sebetulnya termasuk protista yang mirip hewan atau flagellata itu gitu ya. Nah, Euglena ini kalau di lingkungan sekitarnya tidak ada makanan, maka kloroplas yang ada di dalam tubuhnya itu berfotosintesis gitu ya. Jadi dia kalau dalam keadaan tidak ada makanan, dia berfotosintesis sehingga Euglena itu dimasukkan ke dalam protista yang mirip tumbuhan. Tapi kalau misalnya di lingkungan sekitarnya banyak makanan, dia tidak berfotosintesis gitu ya. Jadi dia langsung mengkonsumsi makanan dari sekitarnya. Nah, pada umumnya Euglena ini berperan seperti hewan, yaitu yang memakan makanan dari sekitarnya, sehingga orang lebih cenderung mengelompokkan Euglena itu ke dalam protista mirip hewan ya, yaitu flagellata. Jadi gimana sih ini, kadang-kadang membingungkan, Euglena masuk kemana? Jadi ada yang mengatakan sudahlah, Euglena masuk ke peralihan antara protista yang mirip tumbuhan ke protista yang mirip hewan. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu alga hijau berbentuk koloni yang tidak bergerak. Bentuk koloninya berupa jala ya. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya itu ada gambar dari alga hijau berkoloni yang tidak bergerak ya, yaitu pada Hydrodictyon ya. Dia bentuknya di dalamnya itu ditemukan pirenoid yang bulat lingkaran kecil di dalam kloroplas ya. Strukturnya itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi Hydrodictyon ini ya berbentuk koloni yang tidak bergerak dan berupa jala gitu ya. Di gambarnya bisa terlihat kan ya, ada yang seperti jala. Kemudian yang keempat, alga hijau berbentuk koloni yang bergerak. Bentuk koloninya bulat, tersusun atas beribu-ribu sel ya. Contohnya Volvox. Nah, itu terlihat ya di gambarnya. Jadi berkoloni ya, banyak sekali sampai bisa beribu-ribu sel ya, karena kan ukurannya kecil. Jadi karena berkelompok dia menjadi lebih banyak ya. Kemudian yang kelima, alga hijau berbentuk benang. Nah, ini ya, atau filamen tadi ya. Benangnya tapi tidak bercabang, memiliki kloroplas berbentuk pita yang tersusun spiral, mempunyai satu inti dan mempunyai pirenoid. Contohnya Spirogyra ya. Kalian bisa lihat di gambarnya itu ada bentuk filamen atau benang pada Spirogyra itu. Kemudian di dalamnya ada yang spiral gitu, melingkar-lingkar ya. Nah, itu adalah kloroplasnya ya, yang di dalamnya ada tempat menyimpan cadangan makanan berupa pirenoid ya. Dan ini yang terakhir, yaitu alga hijau berbentuk talus. Tadi ingat kan ya, talus itu belum bisa dibedakan mana bagian akar, batang, dan daun ya. Jadi hanya berbentuk lembaran menyerupai daun. Contohnya ulva namanya nih ya. Jadi ulva itu kalau bahasa kitanya biasanya disebutnya selada, orang Sunda itu ya selada, tapi ini disebutnya karena tinggalnya di laut disebutnya selada laut gitu ya. Karena memang seperti selada gitu ya, jadi tidak jelas mana nih bagian akar, batang, dan daunnya. Nah, anak-anak, Ibu ingin menunjukkan bagaimana sih alga hijau itu contohnya ya. Nah, ini kalian lihat, bisa dilihat nih di air kolam ini ya. Nah, ini ada yang berwarna hijau. Nah, ini adalah alga atau ganggang hijau ya, yang terapung di perairan. Ada juga yang nempel nih di seperti kolam ini ya, di dasar ini yang seperti ini. Ini adalah alga ya. Alga juga atau ganggang yang bentuknya seperti benang sebetulnya ya. Nah, banyak yang salah kaprah atau salah mengerti bahwa ini adalah lumut. Orang sering menyebutnya lumut, padahal yang betul adalah alga atau ganggang ya. Jadi kalau lumut itu sebetulnya sudah bisa dibedakan bagian akar,
batang dan daunnya. Nah, kalau alga belum bisa dibedakan, sehingga ini yang seperti ini adalah alga atau ganggang, bukan lumut ya. Awas jangan salah. Biasanya ibu kalian misalnya menyuruh membersihkan kamar mandi, kan ada yang suka hijau-hijau, itu bersihkan kamar mandinya, digosok karena sudah lumutan gitu ya, padahal bukan lumut itu. Yang betul adalah alga atau ganggang karena dia berupa talus yang belum bisa dibedakan bagian akar, batang, dan daunnya ya. Jadi jangan salah lagi ya. Nah, itulah alga hijau. Sekarang masuk ke klasifikasi yang kedua, yaitu Phaeophyta atau alga coklat ya. Nah, ciri umumnya yaitu memiliki pigmen fukosantin warna coklat yang dominan gitu ya. Jadi karena dominannya coklat, maka disebutnya alga coklat. Kemudian ciri yang berikutnya ada cadangan makanan berupa karbohidrat yang disebut laminarin dan asam alginat. Kemudian memiliki talus berukuran raksasa, bisa mencapai 100 meter loh gitu ya, di bawah permukaan laut itu, di dasar laut itu ya. Kemudian hidupnya menempel atau disebutnya sesil dan menghasilkan gamet yang motil. Motil itu bergerak ya. Nah, ini contohnya ya, gambarnya ya. Nah, kemudian klasifikasi Phaeophyta atau alga coklat ya, ada 3. Nah, yang pertama isogenerate. Iso artinya sama. Kemudian generatio artinya turunan. Berarti isogenerate yaitu alga coklat yang bentuk pergiliran keturunan fase gametofit dan fase sporofitnya sama. Contohnya Ectocarpus ya, bentuknya ada, lihat di layar ya. Nah, itu dikatakan sama fase gametofit. Apa sih gametofit? Gametofit adalah yang menghasilkan gamet. Gamet itu sel kelamin, sedangkan sporofit yaitu agak yang mirip tumbuhan yang menghasilkan spora, begitu ya. Kemudian yang kedua yaitu heterogenerate. Hetero artinya berbeda, generatio artinya turunan. Berarti alga coklat yang bentuk pergiliran keturunan fase gametofitnya berukuran kecil, sedangkan fase sporofitnya berukuran besar, jadi berbeda ya. Contohnya laminaria, mungkin kalian waktu ke laut pernah melihat gitu ya, ada yang seperti tumbuhan yang warna coklat ini gitu ya. Nah, itu sebetulnya adalah alga ya, laminaria. Kemudian yang ketiga Cyclospore, yaitu alga coklat dengan bentuk aseksualnya dominan, yaitu pada fase sporofit lebih dominannya dibandingkan dengan gametofit. Contohnya fucus. Nah, bedanya laminaria dengan fucus tadi dilihat di gambar ya, bahwa fucus itu yang seperti daunnya itu ada percabangannya gitu ya. Kalau laminaria tidak ada percabangannya, tapi sama-sama warnanya coklat. Nah, ini kalau yang di bawah laut itu ya, contohnya Macrocystis ya, sampai 100 meter itu banyak sekali ya di sana sebagai sumber makanan bagi spesies di laut, misalnya anjing laut dan ikan itu suka memakan alga yang di bawah laut ini ya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu Rhodophyta atau alga merah ya. Yang dominannya di sini ciri-cirinya memiliki pigmen merah yaitu phycoerythrin ya, yang dominan. Tapi selain itu ada juga klorofil A dan B, juga karoten dan phycocyanin. Kemudian yang kedua cirinya kloroplasnya mengandung pirenoid untuk menyimpan hasil fotosintesis berupa karbohidrat yang disebut fluoride ya. Nanti biasanya suka ditanyakan ya, itu fluoride itu pada apa sih gitu ya, yaitu pada alga merah ya, awas jangan lupa. Nah, yang ketiga hidup di perairan laut dalam, walaupun ada yang hidup di air tawar ya, ada juga yang tumbuh pada bebatuan di daerah pasang ya, pasang biasanya di pantai ya. Kemudian dinding selnya berlapis-lapis dan mampu menimbulkan kalsium karbonat ya. Jadi mampu menimbun kalsium karbonat atau CaCO3 ya.
Reproduksi aseksualnya dengan spora, jadi mengalami pergiliran keturunan antara fase gametofit dan sporofit. Jadi bergilir antara gametofit yang menghasilkan gamet, kemudian bergilir ke sporofit yang menghasilkan spora, ya, balik lagi ke gametofit, sporofit, dan seterusnya bergilir seperti itu, ya. Nah, ini contohnya Gelidium, ya. Kemudian ada Eusema, dan kalian lihat mungkin ini ada laut merah, ya. Kalian mungkin pernah dengar itu cerita Nabi Musa yang membelah laut pakai tongkatnya ketika dikejar oleh Firaun itu, ya. Itu pada laut merah. Berarti pada laut merah itu banyak ganggang merahnya yang gambarnya seperti di layar itu, ya. Ada Trichodesmium erythraeum, ya. Jadi laut menjadi berwarna merah gitu, ya, karena ada ganggang merah, ya. Nah, yang terakhir yaitu Chrysophyta, alga keemasan. Ciri umumnya pigmen dominan adalah kuning keemasan, ya, chrysos, yang disebabkan oleh karotin berupa xanthophyll, ya. Jadi carrot, ya, orange itu, ya, berupa xanthophyll warnanya, ya, yang kuning itu, ya. Jadi seperti kuning keemasan begitu, ya. Ciri yang lain yaitu tidak memiliki pirenoid dan kloroplasnya kecil-kecil, kemudian tubuh berbentuk talus, ya, walau ada yang uniseluler. Talus itu kan tadi tidak bisa dibedakan, ya, mana bagian akar, batang, dan daunnya. Kemudian habitatnya di air tawar dan air laut. Berperan sebagai plankton di perairan. Plankton itu adalah yang terapung begitu, ya, di permukaan air begitu, ya. Jadi mengapung. Kemudian yang lainnya yaitu reproduksi secara aseksual dengan pembentukan akinet. Akinet itu bagian spora yang membesar dan berisi cadangan makanan. Bisa juga berupa zoospora, yaitu spora yang bisa bergerak, tadi sudah dibahas, ya, dan aplanospora, spora yang tidak bergerak. Sedangkan reproduksi seksualnya dilakukan dengan pembentukan zigospora. Zigospora itu zigot, ya, peleburan antara ovum dan sperma itu, ya, sehingga disebutnya peleburan secara seksual, ya. Nah, ini contohnya, ya, yaitu Vaucheria, jadi agak kuning keemasan gitu, ya, sehingga disebutnya Chrysophyta atau alga keemasan. Nah, itulah materi tentang protista yang mirip tumbuhan. Supaya kalian lebih jelas lagi tentang materinya, di sini Ibu sudah membuat latihan soal. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri umum dari alga. Kedua, sebutkan macam-macam pigmen warna yang terkandung di dalam sel-sel alga. Kemudian yang ketiga, jelaskan minimal 3 reproduksi alga secara vegetatif. Yang keempat, jelaskan minimal 3 reproduksi alga secara generatif. Yang nomor 5, berikut ini adalah contoh-contoh alga. A. Vaucheria, B. Ulva, C. Eusema, D. Volvox. Kelompokkanlah contoh alga tersebut ke dalam masing-masing kelas beserta alasan dengan menyebutkan ciri yang dimilikinya. Jadi kalian mengelompokkan yang A, B, C, dan D tadi, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam kelas apa. Nah, alasannya apa? Disebutkan dengan menyebutkan ciri yang dimiliki oleh A, B, C, dan D tadi. Tugas ditulis di buku tulis dan hasilnya diupload ke Google Classroom Classwork, ya. Oke, tetap semangat dan sehat selalu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron nih bahasa Arabnya, ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.